Selamat pagi dari ibu anak Simbok. Wah, anak Simbok saya juga anak Simbok. Saya punya Simbok, Mak Cin itu Simbok saya. Terima kasih Pak Jes. Kendala saya saat ini jarang bab. Sekali bab keras dan susah, hingga kemarin bisa bab tapi sakit banget Pak Jes. Padahal minum V ta ya. Ada beberapa penyebab kenapa orang tidak BAB ya. Kalau rajin minum makcin harusnya BAB-nya lancar karena nutrisi tubuh terpenuhi di situ. Tapi ada juga kayak saya 3 hari sekali, 2 hari sekali baru BAB. Kenapa bisa begitu? Orang susah BAB itu bisa jadi kurang serat kalau menurut mereka ini. Justru karena kebanyakan serat itu makanya bab terus. Setiap hari pasti bab. Nah, kenapa orang jadi susah bab? Jawabannya saya bilang, Jess, kamu kurang lemak. Jadi kamu susah bab. Sehingga usus itu tidak, istilahnya usus itu tidak terminyaki dengan baik, sehingga gerak-gerakan peristaltik usus tidak maksimal gitu. Nah, perlu enzim, perlu asam sehingga membantu pencernaannya lebih hebat lagi. Kalau kamu suka makan serat ya, kamu suka makan karbo, kamu suka makan sayur, kamu suka makan buah, itu adalah makanan-makanan yang tidak mudah dicerna dan tidak mudah diserap. Itu makanan-makanan itu. Itu sebabnya saya menghindari makanan itu dan lebih banyak makan telur, ikan, daging, dan seafood. Karena telur, ikan, daging, dan seafood itu langsung dicerna dan langsung diserap. Dan itulah makanan sel kita. Kamu kalau makan karbo, tubuh butuh karbo. Kamu makan serat, tubuh butuh serat. Kamu makan buah, fruktosa, tubuh butuh fruktosa. Semuanya dibutuhkan. Tapi kalau itu yang terlalu banyak atau kebanyakan kamu konsumsi, maka itu yang mengganggu pencernaan kamu. Dengan alasan tubuh membutuhkan serat. Benar, itu betul sekali, 100.000% saya bilang. Tapi itu tidak bisa dipecah jadi asam amino, sehingga kamu tidak perlu banyak makan itu. Itu tidak mudah dipecah menjadi asam lemak, sehingga kamu tidak butuh banyak makan itu. Kebutuhanmu akan serat, kebutuhanmu akan karbo, kebutuhanmu akan gula, itu bisa tersuplai dari telur, ikan, daging, seafood yang dipecah oleh enzim di lambungmu untuk menjadi energi, menjadi gula. Ada yang disebut sebagai fruktosa buatan ketika kamu makan telur yang digoreng, telur yang dimasak, telur, daging, seafood, ikan yang diolah. Itu di situ sudah ada fruktosa buatan, sudah ada fruktosa sakrosa buatan, udah ada gula buatan juga. Dari apa? Masakan yang kamu buat. Jadi itu yang paling penting. Jadi kalau seandainya kamu nomor 1 makan terlalu banyak dengan serat, nasi, sayur, tepung, gula, nah itu pasti kamu akan banyak tuh di usus. Dia tidak gampang dicerna, tidak gampang diserap, dan akhirnya dibuang ke jamban. Nah, untuk supaya lancar, mau tidak mau kamu harus tambahkan lemak. Makan lemak akan membuat ususmu sehat. Ya, kalau kamu mau lemak kamu tidak bisa nelen, ya kamu jijik gitu ya, atau kamu ketakutan ndut gitu, itu kan ketakutan yang dicipta yang tidak kebuku-bukuan. Kamu minum MCT, lemak atau minyak dari buah kelapa. MCT namanya, bukan VCO ya. Bukan VCO. Benar VCO ya. Virgin oil ya, bukan. Kemarin saya salah ngomong CPO. CPO itu minyak sawit. Ya, VCO, virgin oil, minyak kelapa. Bukan VCO, tapi MCT. Dari kelapanya langsung sebelum diolah jadi MCT, sebelum diolah jadi minyak kelapa. Nah, itu kamu harus minum MCT. Nah, kegunaannya, lemak itu kegunaannya adalah, nah ini kamu
terserah ya, percaya sama saya atau percaya sama DKTR atau percaya sama influencer lain, itu hakmu, enggak masalah. Lemak itu dibutuhkan usus untuk memperlancar pencernaan dan penyerapan, termasuk untuk otakmu. Nah, ada beberapa influencer atau DKTR yang bilang harus makan karbo supaya otaknya sehat. Nah, ini saya nggak ngerti. Setahu saya, otak kalau kebanyakan karbo itu jadi Alzheimer, jadi pikun gitu. Kalau saya melihat analisa-analisa atau jurnal-jurnalnya, ini yang saya ucapkan yang sesuai. Tapi saya nggak tahu, karena ada beberapa influencer yang mengatakan harus makan karbo, karena otak kalau nggak dikasih karbo ya lemot. Ya, saya nggak ngerti itu. Setahu saya otak itu adalah lemak dan makanannya adalah lemak, kolesterol. Karena 400 mg per desiliter kolesterol yang diciptakan oleh liver, 30%-nya dimakan sama otak. Nah, 70%-nya itu dimakan sama sel-sel tubuh kita. Dan itu kurang. Makanya ketika kamu makan telur, daging, ikan, seafood, itu akan menambah. Kolesterol pasti naik, ya iyalah. Karena memang itu yang dibutuhkan. Kolesterol tinggi, gula darahnya rendah, untuk bisa mendapatkan umur panjang. Mati itu kan bukan urusan saya. Mati itu urusannya ilahi. Hari ini saya berbicara, setelah selesai langsung mati juga bisa. Itu urusannya Tuhan, bukan urusan saya. Ya, tapi ketika kamu masih bernapas, belum mengembuskan napas terakhir, makanya orang mati kan mati dia. Ya. Tapi ketika kamu masih bisa berbicara, masih bisa bernapas, ini berarti kamu masih hidup. Berarti kamu harus melakukan sebuah tanggung jawab untuk dirimu. Di antara lahir dan di antara mati, inilah tanggung jawab, gitu ya. Nah, tanggung jawab itu adalah kamu harus mempertahankan tubuhmu untuk tetap sehat. Nah, sehat itu ya mau nggak mau, suka nggak suka, kolesterol. Ya, kamu kalau makan ikan dan seafood, maka ada tambahan yang sangat penting untuk tubuh, namanya omega 3. Ya, omega 3 terbaik adalah dari laut dalam, dari ikan. Itu pasti DHA. Kalau EPA itu dari AHA itu dari nabati. Kurang. Makanya saya di konten sebelah mengatakan bahwa vegan pun atau vegetarian pun pasti dia mencari telur untuk dimakan. Suka nggak suka, itu yang terjadi, gitu ya. Ada nggak yang vegan nggak makan telur? Ada, tapi hanya sedikit, hanya beberapa orang, dan pasti beda. Kesehatannya dia pasti beda. Kalau dia bilang sehat walafiat, ya mungkin bisa jadi ya karena sebuah kebiasaan ya. Kan manusia ini kan makhluk adaptasi. Kamu ditempatkan dimanapun, ditaruh dimanapun, dalam waktu sekejap kamu bisa beradaptasi dengan situasi dan lingkunganmu sendiri. Sehingga ketika kamu diperhadapkan dengan kehidupan yang kamu harus memakan sayur, memakan buah, makan sayur, makan buah, dan kamu membiasakan itu dalam waktu lebih dari 3 bulan, 100 hari, pasti akan membentuk sebuah kebiasaan baru dalam kehidupan kamu. Makanya saya pernah bilang, 18 jam kamu tidak makan, sel memperbaiki diri. 48 jam kamu tidak makan, sel meriset. 72 jam kamu tidak makan, berarti 3 hari, maka sel membentuk autophagy. Nah, kamu bayangkan kalau itu kamu lakukan dalam waktu 3 bulan, 100 hari. Dahsyat. Nah, itulah manusia hebatnya. Bisa dicetak, bisa dibentuk, bisa diarahkan. Kang Deddy itu bagus. Anak-anak yang nakal itu dimasukkan dalam satu barak. Nah, itu betul. Tergantung yang mendidik. Tergantung tentaranya. Mendidik untuk apa. Gitu. Dan itu butuh waktu bukan cuma 6 hari, 3 hari. Nggak ada apa-apanya. Itu butuh waktu 3 bulan lebih untuk meriset. Minimal mereka harus diajari untuk tidak makan 48 jam. Sehingga roh-roh yang membuat dia bandel, badung, ya, kemiskinan itu, mental-mental miskin, mental-mental premannya itu diriset semua. Itu 48 jam harus dibuat tidak makan. Nah, bagaimana caranya anak-anak itu tidak makan tetapi tetap sehat? Nah, itu yang harus dipikirin. Nah, dana 6 miliar itu harus dibuat ke situ. Ya, konsep ini harus ada. Kalau enggak, kamu habis masuk ke barak, keluar lagi, enggak akan merubah. Enggak akan merubah, gitu loh. Ya, apalagi yang di Jakarta yang katanya anak-anak nakal mau dimasukkan ke dalam tausiah. Itu lebih lagi itu.
Kamu pikir sendiri aja dia omongan saya, Jess, ya.